Kita lanjutkan lagi dialog bersama dengan Ferdinand Andilolo, kriminolog dari Universitas Indonesia. Tadi, dengan lingkungan yang sepi pada waktu kejadian, artinya ini bisa jadi momentum. Plus juga tadi menurut keterangan dari keluarga, memang biasa ada banyak orang yang lalu lalang yang diterima sebagai tamu di keluarga, sehingga ini bisa menjadi celah bagi pelaku pembunuhan ini. Bisa. Yang jelas adalah pelaku pembunuhan ini itu punya akses, dan aksesnya itu didapat dengan tanpa melalui kekerasan. Tapi kemudian siapa yang melakukan itu, ya itu bisa menjadi catatan buat polisi bahwa siapa-siapa saja yang berkunjung ke rumah itu, yang sering berkunjung ke rumah itu bisa jadi titik awal. Oke, kalau kita lihat ini apakah pelaku, bisakah kita simpulkan sekarang atau masih butuh jauh penelusuran? Artinya apakah pelaku ini melakukan memang karena kesempatan saat itu saja, momentum saat itu saja, atau sudah mengamati betul pola di lingkungan sekitar, pola kehidupan keluarga korban di tempat kejadian? Dua hal bisa terjadi itu, tetapi untuk memastikan ya kembali lagi harus ketemu dulu pelakunya, sehingga dengan demikian kita bisa melihat apakah ini kejahatannya by design, dia sudah merencanakannya, atau by opportunity karena ada kesempatan. Oke. Dari sisi kriminologi, apa saja biasanya atau bagaimana kita melakukan pemetaan? Artinya apa saja biasanya kejahatan yang dilakukan by design, apa saja kejahatan yang dilakukan memang karena kesempatan, by opportunity? Iya, kalau by design itu adalah ada perencanaan ya, ada perencanaan yang sebelumnya, dan pelaku-pelakunya itu biasanya adalah orang-orang yang kita sebut di dalam kriminologi itu yang memiliki rational choice. Jadi sudah dihitung untung ruginya seperti apa, dan kemudian kalau dia melakukan ini, saya masuk ke sini, keluarnya bagaimana, itu sudah dihitung, sudah dirancang dengan baik. Sementara kalau by opportunity itu hanya ketika ada kesempatan datang dan dia ambil. Jadi belum tentu ada niatnya di situ. Jadi mungkin saja dia datang, lihat ada pintu terbuka, dia kemudian melihat ada potensi rumah bagus, mungkin ada properti atau harta yang bisa diambil di dalam, dia laksanakan cepat. Kalau kita lihat sampai saat ini temuannya belum ada barang-barang yang hilang atau diambil oleh pelaku ini dari rumah yang tergolong mewah. Jadi apakah bisa kita simpulkan atau setidaknya kita buang kemungkinan ada maksud untuk merampok rumah ini, tapi memang tujuannya adalah straight to membunuh? Kalau pada tahap ini sebaiknya tidak ada sesuatu yang dicoret dulu. Jadi semua harus dimasukkan ke dalam daftar kemungkinan. Nanti yang bisa mengurangi daftar itu adalah data dan fakta di lapangan. Jadi kemungkinan untuk ada niat awal untuk melakukan perampokan ini masih kita simpan dulu sampai sekarang. Artinya masih bisa jadi ada kemungkinan itu? Iya, jadi maksudnya polisi atau penyidik itu akan selalu berpikiran terbuka. Tidak mengecualikan apapun yang terjadi sekarang ini. Jadi tidak ada diskon, semua akan dikejar. Tapi dalam tahap ini tentu kita sulit untuk mendapatkan keterangan dari pihak keluarga, apalagi yang juga menjadi korban ya, karena kondisi psikologisnya pun masih terguncang. Artinya apakah memang ada kesulitan untuk kepolisian untuk mengungkap kasus ini dari orang yang menjadi korban langsung? Sebenarnya sih lebih cepat mendapatkan informasi itu lebih baik, tetapi juga kan harus diperhitungkan kondisi psikologis, kondisi kejiwaannya. Ketika polisi akan memaksakan untuk mengambil keterangan dari sekarang, itu malah kontraproduktif. Jadi lebih baik sabar sebentar, tetapi hasilnya bisa lebih optimal. Untuk kita lihat data-data awal sampai sekarang, bisakah kita golongkan kejahatan ini dilakukan secara rapi atau tidak? Tapi nanti kita akan bahasnya, kita akan lihat dulu. Saat ini jenazah para korban sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ada 6 jenazah yang dibawa, ada 5 jenazah yang meninggal di lokasi kejadian dan 1 lagi yang meninggal di Rumah Sakit Kartika. Saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi dan visum untuk mengetahui petunjuk-petunjuk terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di salah satu rumah di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Ini adalah mobil jenazah yang baru saja tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
identifikasi awal memang sudah dilakukan di rumah tempat kejadian perkara, dan nanti data-data dari visum ini tentu saja akan menjadi petunjuk terkait dengan kejahatan yang dilakukan di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur ini, yang diperkirakan terjadi pada Senin sore kemarin. Untuk data korban ini, untuk para jenazah yang dibawa ini, semuanya berada di dalam rumah pada saat kejadian dan meninggal dunia karena kekurangan oksigen pada saat dikunci dan disekap di dalam sebuah kamar mandi yang berukuran 1,5 kali 1,5 meter di salah satu rumah di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Sementara untuk para korban yang selamat saat ini masih berada di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas untuk mendapatkan suatu penanganan medis untuk memulihkan pasca trauma dari kejadian ini. Pak Ferdinand, kalau kita lihat jadi dari rangkaian awal ini, apa-apa saja yang patut dicari segera oleh pihak kepolisian untuk mengungkap sebenarnya ini tindak pidana apa, siapa yang melakukannya, dan apa motifnya? Apa yang didapat polisi sekarang itu adalah jejak. Oleh karena itu yang paling krusial untuk dilakukan polisi adalah mengamankan tempat kejadian perkara itu untuk mendapatkan jejak. Kemudian kedua adalah mulai melakukan wawancara untuk melihat siapa-siapa saja yang punya akses ke situ, kemudian juga untuk melihat siapa-siapa saja yang punya motif untuk melakukan itu. Untuk sementara itu dulu. Oke, dan ini akan menjadi petunjuk utama ya dalam mengungkap ini tindak pidana apa dan siapa-siapa saja yang melakukan. Petunjuk awal mungkin ya. Ya. Terima kasih Pak Ferdinand Andilolo, kriminolog dari Universitas Indonesia, sudah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Pak Ferdinand.